Kami dari kelompok 8 Shift B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis biostratigrafi tugas besar praktikum mikropaleontologi dan biostratigrafi. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Andi Siti Amina Anissa dengan NIM 016, saya Arka Karisma Erianti Wibowo dengan NIM 022, lalu ada Randi Hermiansyah dengan NIM 048 dan Andi Muhammad Jarwal Farusi dengan NIM 062. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama latar belakang, kedua geologi regional, 3 pembahasan, 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang 1.1. Kumpulan sisa-sisa mikroorganisme yang terawetkan secara alami dapat disebut dengan mikrofosil. Studi ini dapat disebut juga dengan mikropaleontologi, yang dapat membantu dalam proses kegiatan eksplorasi. Dalam melakukan analisis mikrofosil, dapat dilakukan dengan metode analisis biostratigrafi yang digunakan untuk korelasi umur relatif suatu batuan. Pada tahap ini, pentingnya melakukan preparasi sampel dengan tujuan untuk memisahkan mikrofosil dari batuan yang ingin dianalisis. Proses preparasi sampel diantaranya washing atau pencucian pada fosil foraminifera kecil, serta sajatan tipis untuk fosil foraminifera besar. Satu titik dua tujuan. 1. Mampu membuat kolom stratigrafi dan mengetahui persebaran serta kelimpahan foraminifera di lokasi penelitian. 2. Mampu menginterpretasikan umur dan lingkungan pengendapan dari lokasi penelitian. 3. Mampu membuat sejarah pengendapan lingkungan dari hasil interpretasi pada lokasi penelitian. 1.3 Lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian terletak pada Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, untuk bab 2 ada geologi regional. Pada daerah penelitian geologi regional terletak pada Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melintas cekungan Bogor dan menjadi bagian dari formasi Jatiluhur dan juga formasi Cibulakan, yang dimana ditutupi secara selaras oleh batu gamping formasi Kelapa Nunggal atau formasi Parigi di bagian utara dari lokasi daerah tersebut. Pada bagian atas dari formasi Jatiluhur ini dicirikan dengan dominasi batu lempung dan batu lanau yang mengindikasikan endapan yang lebih dalam dan mengindikasikan adanya event transgresi di atas endapan batu gamping tersebut. Seluruh interval di atas batu gamping ini ditafsirkan sebagai respon dari naiknya permukaan air laut relatif. Interpretasi ini juga didukung dari hasil analisis foraminifera bentonik yang mengindikasikan adanya peningkatan kedalaman air laut. Formasi Jatiluhur ini memiliki ketebalan yang melebihi 1.000 meter. Di daerah penelitian ini disusun oleh pencampuran batuan sedimen siliksiklastik dan batu gamping yang diendapkan pada lingkungan slope shelf system. Umur batuan yang berkisar antara N12 hingga N16 planktonic foraminifera zona dengan durasi waktu sekitar 3,7 juta tahun yang kemudian dapat diklasifikasikan dalam orde 3. Next. Oke, kita bisa lihat di sini ada stratigrafi dari formasi Cibulakan. Daerah penelitian ini juga termasuk ke dalam cekungan Bogor dan termasuk ke dalam anggota formasi Cibulakan mulai terdapat sedimentasi pada kala Miosen awal N5 hingga N8. Proses sedimentasi yang berlangsung mengendapkan batu pasir kuarsa, batu gamping, napal. Pada kala ini, morfologi cekungan Bogor bagian utara merupakan bagian daratan dan semakin ke selatan berubah menjadi laut dangkal. Pada kala
Miocen tengah N8 hingga N12 menghasilkan batu lempung, batu gamping, napal, dan batu pasir yang termasuk ke dalam formasi Cibulakan bagian atas. Pada kala akhir Miocen tengah N12 hingga N15, pengendapan formasi Cibulakan mengalami perubahan fasies menjadi laut dalam dan menjadi batas dengan formasi Bojong Manik. Formasi Cibulakan ini juga merupakan epikontinen Sunda Selatan hingga utara, bahkan hingga lepas pantai ketebalan formasi ini beragam. Pada hanya ketebalan 157 meter, di bagian selatan mencapai 2.300 meter, dan di utara umumnya kurang dari 1.000 meter. Next. Nah, berikut adalah peta lokasi daerah penelitian yang kami lakukan. Oke, kita masuk ke dalam bab 3 pembahasan, di mana di sini ada kolom stratigrafi yang terdiri dari batu lempung karbonatan berwarna abu-abu kecoklatan yang memiliki struktur paralel laminasi dengan lingkungan pengendapan deep marine, dan juga ketebalannya yang relatif 1,5 meter dan juga 0,6 meter. Next. Oh ya, untuk bagian ini merupakan untuk bagian bawah. Next. Kemudian kita berlanjut ke bagian tengah. Kita berlanjut pada bagian tengah, di mana masih terdapat batu gamping dengan warna abu-abu, itu memiliki struktur yang sama, itu paralel laminasi dengan lingkungan pengendapan deep marine. Pada bagian atas ada batu gamping dengan warna abu kecoklatan dengan jenis smart supported dengan lingkungan pengendapan deep marine. Next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tabel distribusi umur foraminifera planktonik. Dapat ditarik interpretasi umur berdasarkan foraminifera planktonik yang terdapat pada batu lempung. Di lokasi penelitian ini berumur pada Miocen akhir. Hal tersebut ditandai dengan adanya FAD dari Candeina nitida dan LAD dari Globirinoides obliquus. Next. Berikut adalah tabel distribusi lingkungan pengendapan foraminifera bentonik pada STA 1 dan 2. Next. Nah, di sini ada paleobatimetri foraminifera besar yang ditemukan. Interpretasi umur ini berdasarkan foraminifera besar yang terdapat pada batu gamping di lokasi penelitian pada berumur Eosen akhir hingga Miocen awal yang ditandai adanya FAD dari Lepidoclina, Tribliolepidina, dan LAD Striclepeus dovil yang dapat dilihat pada tabel 3 ini. Next. Di sini dapat dilihat ada tabel distribusi umur foram besar, dan juga dapat dilihat ada tabel persebaran foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik sesuai pada STA-nya. Next. Oke, di sini ada interpretasi umur berdasarkan spesies foraminifera planktonik dan foram besar. Dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan lingkungan hidup dari spesies bentonik dan juga spesies foraminifera besar ditemukan pada lokasi penelitian ada berada di lingkungan outer neritic. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 3.3 atau sejarah pengendapan lokasi penelitian STA 1. Nah, berdasarkan hasil penelitian didapatkan persebaran lingkungan hidup foraminifera bentonik maupun foraminifera besar dari STA 1 hingga STA 3. Pada STA 1 diinterpretasikan lingkungan pengendapannya dari lingkungan laut dalam kemudian berubah menjadi lingkungan laut dangkal. Kemudian berubah lagi menjadi lingkungan laut dalam. Pertama-tama hal itu dilihat dari sampel batu gamping. Didapatkan fosil dengan spesies Dentalina decepta, Lenticulina lamarck, dan Nezazatina sp.
Fosil-fosil tersebut merupakan fosil penciri laut dalam. Kemudian masih di lokasi yang sama ditemukan juga fosil penciri laut dangkal, ditandai dengan fosil spesies Amphistegina di Orbigny. Kemunculan tiba-tiba fosil penciri laut dangkal yaitu spesies Amphistegina di Orbigny kemungkinan mengalami subsidence, adapun adanya peristiwa selam, sehingga terdapat fosil yang ciri lingkungan hidupnya di laut dangkal namun ditemukan di zona kumpulan fosil penciri laut dalam. Nah, masih di lokasi STA1 diidentifikasi lagi lingkungan hidup fosil yang terdapat pada sampel batu lanau didapatkan fosil penciri laut dangkal, yaitu Ammonia falsobeccarii, dan terdapat fosil penciri laut dalam yaitu Cibicides conoideus, Cibicides hypalus, dan Textularia paraglutinans. Kemudian ada sejarah pengendapan lokasi penelitian di STA2. Pada STA2 diinterpretasikan lingkungan pengendapannya dari lingkungan pengendapan laut dangkal kemudian berubah menjadi lingkungan pengendapan laut dalam. Hal tersebut dilihat dari identifikasi fosil pada sampel batu lanau. Didapatkan fosil penciri laut dangkal yaitu spesies Ammonia sp yang kemudian lingkungan pengendapannya berubah menjadi antara laut dalam hingga laut dangkal. Dicirikan dengan fosil spesies Lenticulonia convergens, Cibicidoides incrassatus, Textularia agglutinans, Gyroidina saldani, dan Batsiphon alexandri. Namun, pada lokasi STA2 juga terdapat fosil penciri laut dangkal di zona kumpulan fosil penciri laut dalam. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya aktivitas tektonik seperti subsidence maupun peristiwa selam yang kemudian membawa fosil-fosil penciri laut dangkal terbawa ke penciri laut dalam sehingga terendapkan bersama dengan fosil penciri laut dalam. Dapat dilihat pada gambar 7 merupakan lingkungan pengendapan laut dangkal, lalu pada gambar 8 itu perubahan dari lingkungan laut dangkal menjadi lingkungan laut dalam. Lalu ada sejarah pengendapan lokasi penelitian STA3. Nah, pada STA3 ini dapat dilihat pada gambar 9 merupakan lingkungan pengendapan laut dalam. STA3 diinterpretasikan lingkungan pengendapannya dari lingkungan laut dalam menjadi lingkungan laut dangkal. Hal tersebut dilihat dari identifikasi lingkungan hidup fosil sampel batu gamping menunjukkan fosil foraminifera besar penciri laut dalam yaitu spesies Discocyclina dispensa dan Spiroclipeus dovile. Kemungkinan lingkungan hidupnya mengalami pendangkalan sehingga ditemukan fosil foraminifera besar dengan spesies Cycloclipeus carpenteri sebagai fosil penciri laut dangkal. Kemunculan fosil foraminifera besar pada batu gamping ini mengindikasikan adanya keterbentukan lingkungan yang ditinggali oleh biota-biota laut pada laut dangkal. Dapat dilihat pada gambar 10. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan pertama didapatkan hasil akhir berupa kolom stratigrafi yang dapat dilihat pada gambar 3 dan persebaran kelimpahan foraminifera dapat dilihat pada tabel 4. Lalu ada identifikasi foraminifera yang ditemukan pada lokasi penelitian dapat dilihat berdasarkan tabel 1, dapat ditarik interpretasi umur berdasarkan foraminifera planktonik yang terdapat pada batu lempung. Di lokasi penelitian ini adalah Miocene akhir, sedangkan dapat dilihat pada tabel 3, interpretasi umur berdasarkan foraminifera besar yang terdapat pada batu gamping di lokasi penelitian ini adalah berumur Eocene akhir hingga Miocene awal. Interpretasi lingkungan pengendapan dari lokasi penelitian ini adalah merupakan Autorneritic. Kesimpulan yang ketiga, sejarah pengendapan lingkungan penelitian ini adalah perubahan lingkungan pengendapan dari batial ke neritik. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan karena adanya aktivitas tektonik. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Berikut dokumentasi di STA1, STA2, sampai STA3. Terima kasih.